Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Kamila Dararindang, NIM T2019-8141 dari kelas Biologi 4. PPT ini ditunjukkan untuk memenuhi UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi dengan dosen pengampu Ibu Rosita Fitrah Dewi, SPD, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Pengertian pernafasan sendiri yaitu suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Bernafas memiliki tujuan, yakni untuk memperoleh energi. Manusia bernafas melalui alat-alat pernafasan, yakni yang pertama hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan yang terakhir pulmo atau paru-paru. Hidung merupakan alat pernafasan paling awal yang dilalui oleh udara. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau kavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir yang di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek atau silia yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Selanjutnya, faring. Faring merupakan rongga persimpangan antara jalan udara pernafasan, yaitu batang tenggorokan dan rongga hidung dengan jalan makanan atau esofagus. Fungsi utama faring adalah untuk menyediakan saluran bagi udara yang masuk dan keluar, juga sebagai jalan makanan dan minuman yang akan ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung untuk suara percakapan. Laring. Laring merupakan saluran udara yang berperan dalam pembentukan suara. Dalam laring terdapat selaput suara yang ketegangannya diatur oleh serabut-serabut otot, sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang akan diperlukan. Laring suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Trakea berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Pada trakea, dinding tenggorokan tipis dan kaku dan dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Dan pada bagian dalam rongga, trakea bersila. Trakea berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C.
Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Di dalam dada, tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Di dalam paru-paru, tiap bronkus membentuk cabang-cabang yang disebut bronkiolus. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Dan bagian terakhir yakni paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut pleura. Semakin ke dalam, paru-paru akan ditemui gelombang halus yang kecil disebut sebagai alveolus. Alveolus merupakan gelombang-gelombang halus yang sangat tipis tetapi elastis dan mengandung kapiler-kapiler darah. Pada alveolus inilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi. Mekanisme pernapasan. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Sedangkan pada pernapasan perut, otot yang berperan penting adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Mekanisme dalam pernapasan dada. Inspirasi. Pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kedua, rongga dada membesar. Ketiga, tekanan udara rongga dada turun. Keempat, paru-paru membesar. Kelima, udara masuk. Sedangkan pada ekspirasi, pertama, otot antar tulang rusuk relaksasi. Kedua, rongga dada mengecil. Ketiga, tekanan rongga dada membesar. Keempat, paru-paru mengecil. Dan kelima, udara keluar. Mekanisme pernapasan perut. Inspirasi. Pertama, otot diafragma kontraksi. Kedua, diafragma mendatar. Ketiga, rongga dada membesar. Keempat, tekanan udara rongga dada mengecil. Kelima, paru-paru membesar. Dan keenam, udara masuk. Sedangkan ekspirasi, pertama, otot diafragma relaksasi. Kedua, diafragma melengkung. Ketiga, rongga dada mengecil. Keempat, tekanan udara rongga membesar. Kelima, paru-paru mengecil. Dan keenam, udara keluar. Tahap pernafasan pada manusia. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2, yakni pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran gas antara udara dan darah. Gas yang dimaksud yakni gas O2 dan CO2. Reaksi pernafasan eksternal yakni H+ atau ion hidrogen plus HCO3- atau ion bikarbonat. H
H2CO3 atau asam karbonat, H2O atau air, plus CO2 atau karbon dioksida. Ketika reaksi berlangsung, hemoglobin melepaskan ion-ion hidrogen yang diangkut HHB menjadi Hb. Selanjutnya, hemoglobin mengikat oksigen menjadi oksiohemoglobin atau HbO2. Selanjutnya, pernafasan internal. Pernafasan ini berlangsung di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Reaksi pernafasan internal yaitu HbO2 atau oksihemoglobin, Hb hemoglobin plus O2 oksigen. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.